aku nggak pernah dapat apresiasi kayak, "Kak, mama sama papa bangga loh sama kamu." Nggak semua di dunia itu tentang aku. Ada orang lain juga gitu dan nggak harus divalidasi kok. Ada hal-hal yang aku tuh nggak harus dapat validasi dari orang lain gitu. Untuk diriku sendiri tuh udah more than enough. Halo, nama aku Jihan Rizky, tapi teman-teman, orang-orang terdekatku tuh manggil aku JJ. Agak sebel sih sebenarnya, apalagi sejak kehadiran JJ Slebeo ya. Sering ditanyain, "Halo, kenalan, nama aku JJ, bongeknya mana?" gitu. Sampai sekarang masih ditanyain, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Kebetulan kerja di dunia kreatif turunnya, sama sambil pelan-pelan nyelesain tanggung jawab utamaku di sini tuh skripsian. Kalau ditarik ke belakang tuh sebenarnya aku paling ngerasa senang ketika ternyata, oh aku bisa di titik ini karena momen aku waktu masih kecil. Jadi waktu masih kecil itu aku selalu diajarin sama orang tua aku tuh kayak ayo achieve sesuatu yang biar orang tahu kamu gitu. Kesannya sebenarnya kayak orang bakal bilang bakal jadi narsis ya. Ternyata dari bekal itu yang bisa bikin aku jadi kayak gini. Ada satu hal yang dulu sempat aku bikin agak benci sama orang tua sebenarnya. Aku udah achieve nih, bahkan untuk pendidikanku secara akademik, aku gak pernah lepas dari peringkat 1. Dari aku SD sampai aku SMA gitu. Itu peringkat 2 atau peringkat 3 aku lupa. Non akademik pun kayak gitu. Tapi aku gak pernah dapat apresiasi kayak, "Kak, mama sama papa bangga loh sama kamu," gitu. Kok anak-anak lain mereka naik kelas aja tuh udah something wow gitu untuk orang tua mereka. Bahkan kalau bisa bikin syukuran, mereka bikin syukuran gitu. Sampai akhirnya 2023 itu udah ketumpuk banget. Udah yang, aku udah capek banget nih aku harus ngomong ke orang tua aku gitu. Karena bahkan banyak achieve tuh kayak aku gak pernah dapet, "Makasih loh kamu udah keren kayak gini." Lebih ke, gitu doang mau orang lain bisa gitu. Akhirnya aku bertanya ke diriku sendiri, apa ini kurang cukup gitu. Di situ aku ngerasa unworthy banget ke orang tua aku. Apa aku belum bisa bikin mereka bangga dengan apapun yang udah aku achieve gitu kan. Aku ngomong sama mama, mama malah kayak balik, "Kak, kamu inget gak dulu waktu kamu masih TK kamu suka ngapain?" Agak lucu sih sebenarnya kayak, aduh ini recall-nya kejauhan gitu ke TK. Sampai akhirnya aku ingat, oh iya waktu TK aku suka gambar, aku lukis. Terus mamaku bilang, "Ingat gak di situ kamu seambis apa lah istilahnya gitu." Apa ya, aku bilang, "Oh aku pengen banget juara." "Pernah gak kamu juara?" "Pernah." "Juara berapa?" Aku lupa, terus diingetin lagi sama mamaku tuh juara 3. "Oke, setelah itu kamu masih mau ikut lagi gak?" "Enggak." Ya udah, itu alasan mama sama papa gak pernah muji kamu karena mama sama papa tahu kamu orangnya tuh cepet puas. Kayak aku yang, orang yang selama ini aku anggap gak kenal aku, gak tahu aku apa-apa, ternyata orang yang paling tahu aku gitu. Ya itu sih yang paling mendewasakan aku itu. Jadi kayak pandangan orang ke aku itu dulu selalu bikin aku ngerasa insecure atau takut dengan apapun. Ternyata orang tua aku tuh diam-diam merhatiin aku gitu kan. Yang mereka tuh sebenarnya di luar tuh aku tahu mereka ngebanggain aku. Cuman emang anaknya harus validasi aja. Tapi di situ aku belajar untuk gak semua di dunia itu tentang aku. Ada orang lain juga gitu dan nggak harus divalidasi kok. Ada hal-hal yang aku tuh nggak harus dapat validasi dari orang lain gitu. Untuk diriku sendiri tuh udah more than enough. First to God ya, alhamdulillah tuh aku senang banget setelah akhirnya aku mau ngajak mama papaku ngobrol di tahun 2023. Itu sampai sekarang malah kayak aku ngerasa aneh kalau mereka nggak telepon aku. Karena itu rutin, pasti jam 10 pagi tuh papaku nelfon. Karena dia tahu kayak kadang tuh aku belum bangun. Kalau misalnya ada beberapa hari kayak aku lagi gak kerja atau aku lagi WFH, itu pasti papaku nelfon. Dan kalau misalnya aku gak telepon duluan, kayak ini pasti nelfon. Dan aneh aja kalau tiap pagi itu, kalau aku belum telepon duluan mereka gak telepon. Jadi kayak sedekat itulah. Bahkan kayak kalau aku lagi dekat sama orang, dulu kan gak berani ya cerita sama orang tua kayak, "Papa aku lagi dekat sama ini," enggak. Sekarang bahkan sampai udah di titik, aku lagi ada yang deketin loh gitu. Dan mereka malah, "Tapi jangan nikah dulu ya." "Oh enggak, kalau itu mah enggak." Cuman kalau misalnya kriterianya gimana itu malah mereka yang, "Ya udah terserah kamu," gitu. Kalau dulu mah banyak, "Enggak usah gitu." Sekarang malah udah jadi enak. Jadi kayak temen aja sekarang. Kayak yang sempat aku mention tadi sih, kalau misalnya dunia ini tuh bukan cuma tentang kita gitu. Even aku lagi bad mood atau aku lagi marah sama sesuatu, seseorang, aku bakal ngerasa yang, oh ya udah sih, mereka tuh bukan jahat, mereka tuh manusia gitu. Aku stop untuk blaming orang lain. Kalaupun aku menerima sebuah keputusan yang ternyata itu nggak sesuai dengan ekspektasi aku, jadi ya, oh ya udah, nggak semuanya tentang aku gitu di dunia.
Kalaupun hal yang mendewasakan mungkin, yang selalu aku highlight adalah people come and go. Itu kayak klise banget ya, sering banget itu terdengar di mana aja people come and go, but I guess like aku pernah sampai di titik yang setakut itu untuk ditinggalin orang, tapi ketika ditinggalin orang lain pun kayak ya life must go on gitu. Bahkan aku sampai mikir, if you wanna come, ya udah sini datang, ayo, aku bakal baikin kamu gitu. But if you wanna leave me, just go. So easily I can let you go gitu. Aku udah nggak pernah takut untuk ditinggalin dan kayak ya udah, aku punya diriku sendiri kok gitu. People come and go. Mungkin aku bakal bahas secara pertemanan dan relationship ya. Di umur aku yang kayak sekarang udah 22 gitu kan. Aku ngerasa udah bukan saatnya untuk aku nyari orang baru lagi untuk dalam pertemanan. Karena udah gimana ya, udah umur segini gitu kayak aku tinggal mempertahankan apa yang ada aja gitu, teman-teman aku, lingkungan aku di sekitar. Karena kayak malas untuk kenalan sama orang baru lagi. Karena dulu pun kayak teman aku tuh di mana-mana, maksudnya cukup social butterfly gitu. Bahkan tiap ke satu tempat itu aku selalu berharap, Tuhan please jangan ada yang kenal aku di sini gitu, karena kayak agak capek juga gitu, apalagi lagi hektik atau overwhelm, harus ketemu dan harus pasang muka yang seneng, itu juga agak membohongi diri sendiri sebenarnya. Nah kalau dalam pertemanan mungkin kayak gitu ya, kayak aku berusaha untuk mempertahankan siapa yang harus jadi temanku gitu. Cuman aku juga nggak akan segan untuk nge-cut orang gitu, aku rasa itu udah nggak sehat untuk impact ke aku sendiri gitu. Mungkin nge-cut untuk nggak menjadi teman lah ya, bukan nge-cut kayak aku tetap menganggap dia manusia dan aku tetap menghargai dia as a human, tapi untuk kamu masuk ke dalam kehidupanku untuk lebih jauh lagi kayaknya enggak. Itu untuk orang-orang tertentu yang aku ngerasa kayak aku bakal ngerasa terbebani dengan adanya dia di sekitarku gitu. Nah kalau untuk hubungan sebenarnya biasa ya, apalagi kalau misalnya sebelum menikah gitu kan, wajar lah ya hubungan antara perempuan dan laki-laki itu, apalagi di usia-usia muda kayak gini. Beberapa kali aku takut kehilangan kayak aku mention tadi, karena tadi peran dari orang tua yang aku rasa di saat itu belum cukup, karena emang aku belum dapat penjelasan kenapa mereka kayak gitu ke aku. Akhirnya aku cari itu di orang lain gitu, di laki-laki lain yang sebenarnya emang mereka siapa gitu, mereka manusia, kayak kenapa kita harus menaruh ekspektasi ke mereka, kita kan punya diri kita sendiri. Sampai akhirnya sekarang aku ngerasa ya udah, kalau kamu mau datang ya udah sini, aku bakal baik ke kamu, tapi kalau kamu mau pergi ya just go gitu. Definisi people come and go gitu, kayak aku nggak takut untuk ditinggalkan, dan bahkan aku meninggalkan orang pun aku nggak takut gitu, selagi itu nggak akan merugikan mereka dan tanggung jawabku ke mereka udah selesai. Aku tuh selalu bilang ke teman-temanku, apalagi yang perempuan gitu, kayak know your limits, tapi selagi kita bisa, kenapa enggak. Aku selalu coba untuk set goals aku, walaupun ada beberapa yang harus aku korbanin. Tapi at least kayak, kenapa kita nggak coba selagi kita masih muda dan punya opportunity gitu. Aku nggak pernah capek untuk ngasih tahu, karena kebanyakan perempuan-perempuan sekarang itu aku agak kurang suka dengan label yang ditempelin ke mereka. Mereka cuma pengen morotin harta calon suaminya lah atau kayak gimana, padahal mereka punya value gitu. Ada lagi orang yang, ini juga sisi jeleknya dari perempuan sih. Aku pun sebagai perempuan ngerasa kayak gitu. Bahkan mereka membungkus kata matre itu dengan realistis, yang padahal sebenarnya kalau mereka punya value itu, kalau ngomongin value kan luas ya, at least mereka bisa ngasih sesuatu ke diri mereka sendiri lah sebelum mereka berharap dikasih itu ke orang lain gitu. Aku pengen teman-temanku, orang-orang sekitarku, perempuan-perempuan di sekitar tuh kayak tahu value kita tuh apa gitu sebagai perempuan. Jangan berharap ke manusia lain, kayak aku bilang tadi, kita bisa aja ditinggal gitu. Apalagi maksudnya maaf ya, teman-teman perempuan ini jangan sampai kita hanya berharap dari orang lain yang akhirnya ketika mereka nggak ada, kita jadi keteteran gitu. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin mau menikah atau punya rencana untuk menikah, puas-puasin aja dulu sendiri, kayak mau traveling atau mau lanjut pendidikan, silakan gitu. Karena mungkin aku sharing sama teman-temanku perempuan yang udah menikah pun, mereka bilang se-alpha apapun kita, se-independen apapun kita, ketika kita menikah tanggung jawab kita akan beda gitu. Apalagi kalau decide untuk punya anak, itu bahkan bisa aja kita sebagai perempuan itu udah lupa untuk ngurus diri gitu. Dan itu aku share sama teman-temanku yang bahkan ada yang mohon maaf gitu udah divorce sama suaminya, yang kayak dia jadi bingung gimana nanti setelah itu, karena dia udah gak punya pendapatan apa-apa, sedangkan anaknya juga harus diurusin. Jadi kayak ayo kita set goals sebagai perempuan, kita bisa kok.
Ini sih mungkin ini kompleks ya. Kalau dari pertemanan, alhamdulillah aku nggak pernah mengalami pertemanan yang sampai aneh atau kayak gimana gitu. Pertemananku alhamdulillah baik-baik aja. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi motivasi aku. Cuman di satu sisi juga ada orang-orang iseng gitu yang kayak apa sih sok seleb, sok ngartis waktu awal-awal aku bikin konten gitu. Sampai akhirnya ketika mulai naik nih kontenku, ada yang aku kayak oh itu temenku, aku kenal dia kayak kamu siapa gitu. Maksudnya bukan aku ngerendahin mereka, enggak, lebih ke perasaan dulu kamu udah ngeledekin aku sok artis sok seleb gitu. Cuman ya udahlah gitu. Mereka manusia. Kayak aku bilang tadi, ketika kita nerima suatu keputusan atau apapun itu dari orang lain, bukan karena mereka jahat ya, karena mereka manusia dan manusia wajar melakukan hal itu walaupun tidak benar. In relationship ya, mungkin aku pengen ngasih tahu ke perempuan-perempuan yang takut ketika dia nge-maintain dirinya dengan pendidikannya, dengan karirnya, dengan segi pemikirannya. Jangan pernah takut kalau misalnya kamu tuh gak bakal dapet pasangan. Bakal dapet kok pasangan, kayak just focus on yourself. Karena di hubunganku beberapa sebelumnya itu, aku ditinggalkan dengan alasan kayak kamu tuh terlalu mandiri dalam hubungan, kayak kamu yang nge-guide. Di situ aku juga realize kalau laki-laki ini tips buat teman-teman perempuan ya, laki-laki itu ya boys will be boys gitu. Se-independen apapun kita, ketika kita dengan pasangan kita nanti, harus bisa kompromi. Kalau orang bilang kuncinya komunikasi, kalau aku kuncinya komunikasi sama kompromi gitu. Nah, kalau emang teman-teman perempuan yang mungkin sama kayak aku yang pengen ngejar cita-citanya dulu, karirnya dulu, dan pengen berpasangan ya harus siap dengan kompromi itu. Kayak misalnya, ya jangan cari pasangan atau jangan menerima pasangan yang dia tuh nggak bisa kompromi dengan kita gitu. Apalagi dengan pekerjaan kita di dunia kreatif, otomatis kita bakal bersinggungan dengan banyak dengan lawan jenis gitu. Kayak misalnya aku perempuan, aku kerja di dunia kreatif itu timku pasti ada beberapa yang laki-laki. Jangan sampai itu akan menghambat ketika teman-teman pasangannya posesif, jadi nggak nyaman gitu kerjanya, jadi pengen cepat pulang mulu karena takut dimarahin. Terus habis itu juga kayak harus set goals gitu. Hubungan ini mau dibawa kemana? Kayak ya mungkin di aku ini masih terlalu muda ya, tapi aku rasain sekarang kalau cuma pacaran buat hahaha hihihahi ya ngapain gitu kan. Kalau emang nggak ada tujuan kayaknya nggak usah dulu deh. Kalau cuma buat cari temen ya temenan aja, nggak usah yang aku harus punya pacar, aku harus ada yang ngabarin 24/7 yang nanyain how's your day. Ya walaupun orang-orang kayak kita ya teman-teman di sini pengennya capek nih, pengen dong ditanyain how's your day, kayak hari ini gimana. Cuman kalaupun nggak ada ya nggak masalah, kita punya diri kita sendiri. Dan untuk keluarga, please orang lain yang kita punya itu, yang dari aku rasa cuman keluarga, benar-benar cuma keluarga. Jadi tolong dijaga, disayang, apalagi orang tuanya yang masih ada itu tolong dijaga banget. Kalau yang udah nggak ada, kita doa sama-sama buat orang tua dari teman-teman. Sebelum itu, I wanna send you virtual hug. Aku tahu kamu butuh peluk, sini peluk aku. Aku pengen bilang kamu tuh punya value as a human. Jangan pernah ngerasa takut kamu bakal ditinggalin. Kalaupun emang ditinggalin berarti itu bukan orang yang direstuin Tuhan untuk bareng sama kamu, entah teman, pasangan atau siapapun itu. And kalau orang-orang bilang be yourself aja, kalau aku enggak. We should to be the best version of ourselves gitu. Kita harus improve ke depannya. Harus ada sesuatu yang kita coba untuk grow and glow gitu. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin seumuran aku yang sekarang masih bingung, takut ketinggalan. Karena aku juga pernah merasa fase kayak kok teman-temanku udah pada kayak gini, aku kok belum ya. Ternyata setelah aku tarik lagi, di saat itu banyak orang yang pengen ada di posisi aku gitu. Bukan berarti kayak kita harus sombong dengan apa yang udah kita achieve, tapi kita lihat di situ. Kita harus selalu evaluasi diri kita. Jangan pernah takut untuk salah. Ini klise banget, tapi setiap kesalahan itu jangan kayak blaming orang lain. Kita kalaupun harus nyalahin diri kita sendiri, bukan untuk kayak kita depresi terpuruk, jangan. Sama kayak lihat aja apa sih yang harus kita evaluasi dari diri kita sendiri. Kalaupun memang ada dan kita saat itu menerima keputusan sepihak yang kita nggak terima, bukan berarti kita memperbaiki diri kita untuk berharap sesuatu yang hilang itu balik, tapi ya untuk meningkatkan value kita sebagai manusia. Dan ada satu kalimat yang selalu aku pegang, itu slogan dari Sulawesi Utara, daerahku tuh, Sito Timoutu Mouto, artinya manusia itu hidup untuk memanusiakan manusia. Itu sih, jangan lupa kalau kita adalah manusia. Know our limits. Thank you.